TWS Soundcore R50i. TWS ini adalah termasuk TWS low budget ya teman-teman, tapi TWS ini sudah memiliki fitur-fitur premium yang menurut gue itu sangat memuaskan di harga ya 199, nah 200 ribuan lah ya teman-teman. Powerful sound ini kelihatan tidak nih, 20 juta orang di dunia menyukai TWS ini. Bagaimana tidak, di baterainya yang sekecil itu yang ada di earbudnya mampu untuk playtime hingga 10 jam tuh, baterai yang kecil doang 10 jam. Kalau ditambah dengan charging case-nya itu bisa hingga 30 jam. Dengan 10 menit chargingnya doang itu bisa untuk musikan hingga 2 jam 10 menit doang itu ya teman-teman. Terus mikrofonnya ini ada dua di setiap TWS-nya, jadi semuanya itu ada 4. Jadi suaranya itu sudah lumayan buat teleponan, suaranya sudah nggak mendem lagi suaranya buat mikrofonnya ya teman-teman. Hasil suara rekaman mikrofonnya, bassnya ini nendang gila menurut gua. Dan kalau bassnya kurang itu bisa ditambahkan dengan bass boosted ya, ada di aplikasi Soundcore-nya. Terus ditambah lagi kalau yang tidak suka bass itu bisa diatur lagi dengan equalizer. Ada 22 preset equalizer di dalam aplikasinya. Sudah IPX5 waterproof juga ini teman-teman. Ini boxnya putih jadi agak nggak kelihatan ya teman-teman. Karena gue nyari yang warna hitam itu sulit sekali karena banyak yang minat warna hitamnya. Jadi ya warna putih ya nggak apa-apa lah ya. Walaupun agak sedikit gampang kotor juga. Dan apakah TWS ini emang begitu sempurnanya? Apakah tidak ada kekurangan di TWS ini? Tentu saja ada. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang informasi TWS ini, simak video berikut ini. Gue dapat TWS ini di harga 195.000 ditambah dengan biaya ongkir dan layanan lainnya, jadi totalnya 210.600. Kalau kalian mau dapat TWS ini dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasaran, kalian bisa intip-intip toko bekas review gue. Kalau kalian dapat bekas review dari gue dijamin memuaskan, mulus seperti baru, karena memang biasanya gue pakainya cuma buat keperluan review aja. Link tokonya ada di deskripsi ya. Nah ini dia kardusnya, kali ini gue dapetin kardus dalam kondisi mulus tanpa penyok. Recommended seller sih ini, bubble wrapnya lumayan tebal pas waktu pengiriman kemarin. Dan ini adalah item-item yang gue dapetin di dalam paketannya. Ada buku garansi resmi dari Anchor. Kalau kalian belinya di e-commerce dan kalian dapat barang NG atau rusak, buku ini kemungkinan gak dipakai sama si pembeli. Karena di e-commerce itu sendiri sudah menyediakan fitur retur barang yang menurut gue pelayanannya itu lebih cepat daripada ngurus pakai kartu garansinya langsung. Dan yang pakai kartu ini biasanya si sellernya. Tapi kalau kamu mau pakai kartu garansi ini, ya boleh-boleh saja sih. Tapi yaitu resikonya pasti lama ngurus garansi pakai kartu beginian. Terus ada 2 manual book, kalau menurut gue yang penting itu yang ada gambarnya. Karena di dalamnya terdapat petunjuk pemakaian, dan di buku yang satunya lagi yang lebih tebal, itu menurut gue tidak terlalu penting karena isinya cuma instruksi keamanan produk dalam berbagai bahasa. Karena memang si Soundcore R50i ini sudah support standar internasional. Terus dapat cadangan ear tips, jadi total ear tips yang didapatkan sama yang terpasang di TWS-nya itu berjumlah 6 biji atau 3 pasang ear tips. Yang ada di plastiknya ini adalah ukuran besar dan kecil, dan menurut opini gue, yang terpasang di TWS-nya itu adalah ear tips paling pas di telinga gue. Karena ukurannya paling pas yaitu ukuran sedang. Dan gak ketinggalan juga ada USB Type-C-nya. Menurut gue USB Type-C ini bagus, terkesan premium, kabelnya halus dan lentur. Tapi menurut gue masih ada yang lebih halus dan lentur dari ini. Ada tulisan Soundcore di USB-nya, dan kalau lagi ngecas dia akan menyala blinking hijau seperti ini. Dan kalau sudah penuh dia akan menyala steady green atau hijau tanpa blinking. Mari kita review bentuk TWS-nya.
Bentuk charging case-nya ini kotak dengan bentuk sudut yang membulat, jadi nyaman ketika digenggam, gak nusuk di jari-jari, dan gak ada sisi-sisi yang terasa tajam ketika digenggam. Untuk warnanya gue suka karena permukaannya ini doff atau matte ya teman-teman. Jadi terkesan premium dan gak gampang meninggalkan jejak sidik jari. Sebenarnya gue lebih suka yang hitam karena gak gampang kotor, tapi susah sekali nyarinya, di mana-mana stoknya habis, dan kalaupun ada harganya pasti lebih mahal, jadi gue pilihnya yang warna putih. Ini bentuk charging case-nya, bagian depan charging case-nya terdapat coakan untuk mempermudah pada saat membuka tutup, dan di bawahnya terdapat lampu indikator charging. Bagian belakang charging case-nya terdapat port USB Type-C dan juga lubang lanyard. Dan juga sudah dapat lanyardnya itu dengan cap Soundcore ya teman-teman. Ini adalah bentuk earbud-nya. Sebenarnya gue nyaman-nyaman aja dengan bentuk earbuds semi in-ear seperti ini. Tapi di sini gue sedikit menemui masalah ketika earbuds-nya ini dimasukkan. Sebenarnya ini kan dimasukkan ke lubang ya, masuk ke lubang telinga, dan yang di bagian yang ini itu menahan si ini masuk ke lubang telinga, jadi nggak bisa masuk terlalu dalam ya. Jadi kalau ada gerakan dikit dia bisa mengendor, dia bisa keluar sedikit-sedikit, dan akhirnya ya agak bocor gitu ya teman-teman. Jadi harus dimasukin kembali ke dalam, ditekan lagi biar suaranya itu nggak bocor lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu, ininya itu menghambat si ini biar masuk ke dalam, gitu aja ya teman-teman. Dan ada dua kekurangan lagi yang gue temuin di earbuds-nya, yaitu yang pertama ternyata Soundcore pelit lampu indikator di earbuds-nya. Jadi letak indikator hidupnya itu terdapat di suaranya. Jadi kalau mau tahu hidup atau enggaknya harus dipakai dulu, baru nanti ada ringtone yang bunyi yang menandakan TWS itu sudah hidup. Dan kekurangan kedua yang gue temuin di earbud-nya yaitu pelit touch control. Jadi kalau mau ngaktifin fitur gaming mode-nya itu harus melalui aplikasi Soundcore. Gak bisa lewat touch control seperti pada TWS pada umumnya ya teman-teman. Halo, ini adalah contoh suara yang dihasilkan dari rekaman mikrofon Soundcore R50i. Ini menggunakan dual mic di masing-masing earbuds-nya, jadi totalnya ada 4 mikrofon. Kalau didekatkan dengan mulut jadinya seperti ini ya teman-teman. Semoga saja masih bisa kedengeran ya. Dan saya juga akan menjauh dari posisi kamera biar lebih membuktikan bahwa ini adalah suara dari mikrofon Soundcore R50i. Apakah suaranya sudah bisa didengar? Masih bisa didengar ya suaranya ya. Oke. Sebenarnya ini suaranya bagus ya. Menurut gue ini suaranya bagus, sudah bulat, sudah nggak seperti orang kumur-kumur, sudah jelas juga, nggak mendem, suaranya udah nampak lah karena sudah menggunakan 4 mikrofon, jadi bagus. Untuk telepon sudah mantap 2 jempol. Buat harga 200 ribuan udah bagus. Mari kita review koneksi Bluetooth dari Soundcore R50i. Sebenarnya si TWS R50 ini belum support fast connecting ya. Fast connecting yang saya maksud ketika tutupnya ini dibuka seperti ini, dia langsung aktif dan langsung mencari channel Bluetooth yang lagi aktif, itu belum support. Dalam artian itu harus mencabutnya TWS terlebih dahulu baru dia aktif. Tapi jangan khawatir karena dia sudah support Bluetooth 5.3, jadi koneksinya cukup cepat. Saya suka koneksinya lumayan cepat walaupun belum fast connecting. Nanti bisa dilihat di video yang berikut ini ya teman-teman. Teman-teman, kecepatan untuk fast connectingnya. Dan kalau untuk range Bluetooth-nya atau jaraknya itu ya
standar seperti TWS-TWS pada umumnya 10 meteran dia masih bisa connect. Bagaimana dengan kualitas suara yang dihasilkan dari Soundcore R50i ini? Karakter dari Soundcore R50 ini warm ya, warm itu suara bass tapi masih enak didengar. Suaranya itu bassnya bulat, nggak nusuk, clarity-nya juga dapat walaupun masih dominan bassnya, tanpa bass boosted, tanpa diaktifkan bass boosted-nya, ini sudah ngebass. Dan kalau diaktifkan bass boosted-nya, ini lebih ngebass lagi. Dan kalau kalian nggak suka dengan karakter suara bassnya, kalian bisa pilih equalizer 22 preset equalizer ada di dalam aplikasi TWS Soundcore ini. Tadi juga gue sudah mengetesnya dengan video LTS, yaitu untuk mengetes 3D sound-nya, untuk mengetahui ketepatan suara arah depan, belakang, kanan kiri, atau suara di pojok, atau suara di atas. Itu juga sudah tepat, suaranya sudah nggak ada yang salah dengan 3D sound-nya, bagus ya, presisi. Suara 3D sound ini untuk keperluan gaming ya, apabila suara langkah kaki, biasanya kan kalau di gaming itu ada suara langkah kaki, ada di depan misalnya, ada di belakang atau di kanan, seperti itu, jadi bisa tepat ya teman-teman. Oke, overall untuk suaranya gue suka dengan 200 ribuan sudah dapat suara yang seperti ini. Menurut gue worth it untuk dibeli TWS ini. Oke, sekarang saya akan mereview aplikasi Soundcore, TWS Soundcore Anchor R50i ya teman-teman. Oke, akan saya review yang penting-pentingnya saja ya, yang tidak penting saya nggak review, biar lebih cepat videonya. Di sini ada ini nih, gambar Soundcore-nya. Kalau diklik, itu akan masuk ke fitur-fiturnya. Di sini ada fitur equalizer, ada control, ini bisa di custom kontrolnya, terus ada find device, dan ada gaming mode. Oke, saya akan review yang di atas. Ini ada pengaturan dan ada logo headset. Ini pengaturannya isinya cuma seperti ini ya teman-teman. Ada model nama, firmware, version, serial number, touchstone, dan update firmware. Ini saya sarankan ini diaktifkan biar mengetahui apakah touch controlnya itu berfungsi ya teman-teman. Terus di sini ada equalizer. Di sini ada 22 macam equalizer nih. Banyak banget. Gue sampai bingung juga kalau mau milih equalizernya karena saking banyaknya, ada 22 ya teman-teman. Ada bass up-nya juga ini buat ngebooster bassnya. Ini banyak banget, dari akustik sampai treble reducer itu ada ya teman-teman di sini. Tapi sayangnya kalau dipilih itu cuma ada spektrum seperti ini, tidak bisa di custom. Jadi presetnya sudah bawaan, tidak bisa di custom. Untuk baterainya tidak bisa diklik. Untuk touch controlnya ini bisa di custom, tapi sayang sekali di sini belum mendukung untuk triple tap ya. Jadi gaming mode-nya belum bisa dimasukkan ke touch control, jadi cuma ada 3 pilihan seperti ini. Terus ada find device. Ini kalau diaktifin di play, itu akan bunyi TWS-nya ya, bunyi bip-bip seperti itu, tapi bunyinya agak keras. Tapi fitur ini belum bisa melacak keberadaan seperti di map. Jadi cuma ada fitur suaranya aja. Misalnya kalian lagi ketiduran pakai TWS, terus TWS-nya hilang, nyelip di kasur seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk mencarinya. Di sini ada gaming mode.
kalau diaktifin seperti ini. Ini cara mengaktifkannya hanya dari aplikasi, jadi tidak bisa diaktifkan dari touch control. Jadi seperti ini. Kalau diaktifkan gaming mode-nya, equalizer-nya nggak bisa dipakai. Seperti ini notifikasinya. Oke, jadi nggak bisa ya teman-teman. Kalau gaming mode-nya aktif, equalizer-nya nggak bisa dipakai. Karena fitur gaming mode itu sendiri adalah fitur untuk mengurangi kualitas dari suara TWS itu sendiri biar transfernya itu bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi fiturnya seperti itu aja di sini. Nggak ada lagi, udah habis ya. Ya, jadi seperti itu untuk aplikasi Soundcore R50i. Ini board it-nya, jadi isinya itu tentang equalizer dan untuk mengaktifkan gaming mode dan find device dan custom touch control. Seperti itu ya teman-teman untuk kesimpulan dari aplikasi Soundcore R50i. Oke, kesimpulannya pada video review tentang Soundcore R50i, di harga 200 ribuan menurutku sudah dapat fitur-fitur yang ada di sini. Itu menurutku udah mewah banget sih. Sudah powerful via 10 mm drivernya 10 mm itu udah bagus suaranya ya, bassnya enak, clarity-nya juga dapat, terus ininya baterainya juga bertahan sangat lama, 10 menit charging saja sudah bisa dipakai untuk 2 jam, apalagi kalau totality dari full chargingnya itu hingga 10 jam, dan kalau sama charging case-nya hingga 30 jam. Terus mikrofonnya ada AI enhanced call via 2 mic, jadi totalnya ada 4 mic semuanya. Itu sudah bagus, suara mikrofonnya sudah bulat ya, dan nggak nusuk seperti TWS pada biasanya yang murah-murah di angka 100 ribuan ya teman-teman. Sudah IPX5 waterproof juga, ada aplikasinya juga nih, ada customized experience with Soundcore app, tapi sayang sekali untuk preset dari equalizer-nya itu belum bisa di custom. Jadi preset equalizer-nya itu bawaan ya dari pabrikannya. Kita hanya bisa untuk menikmatinya, jumlahnya ada 22 preset equalizer. Nah, jadi seperti itu. Touch control-nya juga bisa, kalau touch control-nya bisa di custom, tapi touch control-nya kurang lengkap kalau menurutku, kurang 3 tab untuk mengaktifkan gaming mode-nya. Jadi untuk kesimpulannya, 200.000 ini sangat worth it untuk dibeli dengan fitur-fitur yang ada di sini. Ini mewah banget sih. 200.000 sudah dapat fitur kayak gini, memuaskan banget lah kalau menurut gue. Ya, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.